dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi. Saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan, beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Prof mengatakan apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof, tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara, S3 ini lagi hukum pidana. Jika tidak diatur berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain di sekolah yang lain, saya nggak tahu. Polri punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi, limitatif kewenangannya. Seandainya itu dipaksakan juga lah ini. Ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Apa acuannya? Asas kemanfaatan. Kemanfaatan itu ketemu nih 349-nya, orangnya dapat. Kalau sekarang kan sampai sekarang 349-nya nggak ada, gaduhnya dapat. Kemudian saya juga sedih, Bro. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya Komisi 3 tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya Pak Kabar, nanti cybernya jalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Seperti petir di siang bolong, Pak. Lulu lantah trust publik. Oke, banyak pendukungnya Prof, banyak netizen mendukung, tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami, Pak. Pegawai-pegawai pajak, pegawai-pegawai bea cukai. Bang, saya masih naik motor. Bang, kami tidak korupsi. Bang, kalau yang korupsi ditangkap, Bang, tapi jangan dipukul rata seperti ini. Ini nyampe, Pak, ke sini, Pak. Tadi dikatakan enggak, ini kita ini semua saudara. Tapi Prof sudah buka yang seperti itu, digas ya, kita ngegas gitu loh. Ya. Inilah 3 fakta Mahfud MD marah dan tak terima digertak saat rapat di Komisi 3 DPR. Pertama, jangan gertak-gertak, saya juga bisa gertak. Menko Polhukam Mahfud MD langsung mengingatkan Komisi 3 DPR agar tidak main gertak dalam membahas transaksi keuangan jagal atau mencurigakan senilai 349 triliun rupiah terkait tupoksi Kementerian Keuangan. Dia juga meminta DPR tidak asal menuduh atas langkahnya mengumumkan adanya transaksi mencurigakan tersebut. Kedua, Mahfud juga mengingatkan bahwa posisi atau kedudukan pemerintah dan DPR sejajar. Karena itu, tutur Mahfud sudah sepatutnya tidak saling menuding atau menuduh. 3. Mahfud MD juga menyindir anggota DPR yang memiliki kebiasaan melakukan interupsi ketika mitranya sedang bicara, termasuk dirinya yang kerap mendapatkan interupsi saat sedang menjelaskan suatu materi. Ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu enggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja. Sudah tinggal cari aja. Ini di data yang saya sampaikan nih. Ini ada semua kok ini nih. Saya akan kasih kan. Pak Menko, sebentar. Belum Pak dikasih. Arteria, Menko. kalau mau kasih Pak Arteria. Jadi Pak Menko mengatakan
datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu Wah, saya jelaskan sekarang. ya sebentar Pak, saya mau nanya ya. Kemudian data primernya sama, ya. Nah dari paparan ini ya saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya saya coba begitu tuh. Jangan. Oke lah, makanya saya jelaskan, Ya. saudara. Makanya saya jelaskan, ini sudah kurang 16 menit. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan. Nggak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Pasti palsu kalau beda dari ini. Pasti, karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu. Nah, Itu datanya rekap atau dokumen itu Pak? kenapa? Itu rekap itu. Rekap dokumennya, sudah kena rekap, saudara cari dokumennya di nomor surat sini, saya mau lihat. Nah, dokumennya Ada dokumennya? Ada dokumennya di kantor Menko, ada di kantor saya ada. Terus bagaimana kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul. Nah, ada. Saudara, Saya interupsi sedikit Pak. Pak Mahfud, mohon izin Pak. Saya Pak, ini lama-lama saya masih banyak mau jawab nih. Ntar nanti aja. Minta izin Pak. Minta izin saya. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud tuh baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Saya sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh. Siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik, karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami ini 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semua ini. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami enggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa kepada rapat itu? Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak. Ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua bisa PO-in HPI, bisa Pak. Tapi azab Allah akan tiba. Betul Pak, nggak boleh sekarang Bapak berkuasa nggak apa-apa. Ini yang saya katakan Pak, Bapak bunuh kadernya sendiri. Harusnya Bapak bangga punya saya Pak, seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Gak apa-apa, nanti saya tunggu bagus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko Polhukam, perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib, saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan Pak, sama Habibur Rahman. Jadi kembali ke jalanan nggak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya Bib. Dulu aja kita nggak punya duit, dikejar-kejar orang berani Pak, miskin. Kita kawal sama-sama Bung Abraham Samad. Iya, Tentu. seluruh masyarakat harus mengawal. Seluruh masyarakat harus mengawal karena pasti ada bau busuk di sini yang jelas, dan kalau seandainya menguap maka ada sesuatu yang memang ditutupi yang luar biasa. Gini ya, kalau ini tidak ditelusuri, tidak dibongkar, menurut saya ini ada sesuatu. Karena ini sebenarnya dengan pengakuan Ibu Sri Mulyani tadi yang sudah ada pegawai yang sanksi, itu berarti kan ada fraud. Iya. Ada penyimpangan di sana. Itu sebenarnya sebagai langkah awal aparat penegak hukum untuk memeriksa lebih jauh. Panggilin semua itu orang yang sudah dikenai sanksi, periksa dia satu persatu. Dari situ masuknya. Nanti ditemukan itu 349 jumlahnya. Ditemukan. Mahfud Sewak baru bicara sudah diinterupsi anggota DPR.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sewot saat baru mulai bicara, namun ada anggota Komisi 3 DPR mengajukan interupsi. Terjadi ketika menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI terkait transaksi janggal 300 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu 29 Maret. Awalnya Mahfud sedang menjelaskan bahwa belakangan ini ia hanya mengumumkan kasus dugaan tindak pencucian uang secara agregat dan tak menyebut nama atau akun tertentu. Yang disebut namanya hanya yang sudah jadi kasus hukum, Rafael Angin Prayitno, atau nama yang memang sudah jadi kasus hukum. Tapi kasus hukum pidananya kasus pencucian uangnya, kata Mahfud. Kemudian terdengar sayup-sayup salah satu anggota DPR menginterupsi pernyataan Mahfud tersebut, namun tak menggunakan pengeras suara. Interupsi ketua, kata salah satu anggota Komisi 3 itu. Mendengar interupsi itu, Mahfud lantas memprotes. Ia meminta agar interupsi dilakukan secara setelah dirinya selesai bicara. Saya nggak mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda, nantilah Pak. Pakai interupsi nggak selesai-selesai kita ini, kata Mahfud. Mahfud lantas mengulahkan kita ketika hadir di DPR selalu dikeroyok seperti diinterupsi hingga dituding oleh anggota Dewan. Saya tiap kesini dikeroyok, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus Sambo gitu dituding-tuding, kata Mahfud. Mendengar protes Mahfud itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sahroni meminta agar pembicaraan Mahfud dilanjutkan terlebih dahulu. Kita teruskan aja dulu, kata Sahroni. Kalau mau buka-bukaan, ayolah timpal Mahfud. Riuh interupsi kalau Mahfud sebut DPR Markus, marah lalu titip kasus. Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan pernyataan yang memancing riuh rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 29 Maret. Mahfud menyebut DPR sebagai Markus merujuk istilah makelar kasus. Mahfud mulanya mengatakan ia merasa aneh dengan DPR karena kerap kali marah-marah dalam rapat namun belakangan titip kasus. Sering di DPR ini aneh, kadang kala marah-marah gitu, enggak tahunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus, ucap Mahfud dalam rapat. Sontak pernyataan Mahfud itu menuai respon keras dari sejumlah anggota Komisi 3 yang hadir dalam rapat. Mereka langsung mengajukan interupsi atas pernyataan tersebut. Pimpinan mohon dicatat, kata Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR disampaikan saja sekarang. Tambah Habib, interupsi pimpinan saya kira ini tidak relevan, interupsi, kata anggota fraksi P3 Arsul Sani. Saya sampaikan sekarang, balas Mahfud. Rapat Mahfud MD bersama Komisi 3 dilakukan dalam rangka membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto sebelumnya mengatakan rapat diharapkan dapat menjernihkan polemik soal transaksi janggal 349 triliun yang jadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Dia menyebut Komisi 3 akan buka-bukaan soal polemik tersebut agar tak memancing gaduh di masyarakat. Ya, saya